Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Safitri Mahmuda. Di sini saya sebagai presentator yang akan menjelaskan materi tentang bab ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dasar pembahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya yaitu istilah dalam perpajakan. Yang pertama yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Yang kedua yaitu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Yang ketiga yaitu badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Yang keempat yaitu pengusaha. Pengusaha adalah orang yang terlibat dalam usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Dan yang kelima yaitu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak atau disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan. Nomor pokok wajib pajak yaitu biasa disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang ketujuh yaitu masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Selanjutnya yaitu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang ke-9 yaitu bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya yaitu pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Selanjutnya yaitu surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak. Dan yang ke-12 yaitu SPT masa. SPT masa ini adalah SPT yang dilaporkan setiap bulannya. Yang ke-13 yaitu surat pemberitahuan tahunan. Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak selama 1 tahun. Dan selanjutnya yaitu surat setoran pajak. Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat setoran pajak ini biasa disebut dengan SSP. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional. Selanjutnya yaitu bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindakan pidana di bidang perpajakan. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan NPPKP. Yang kedua, membuat catatan atau pembukuan atas aktivitas usahanya. Yang ketiga, melakukan pembayaran pajak. Yang keempat, melakukan pemotongan atau pemungutan dan penyetoran pajak. Yang kelima, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Yang keenam, bersedia diperiksa jika ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Dan yang terakhir yaitu kemudahan dan hak yang diberikan kepada wajib pajak. Fungsi NPWP dan NPPKP. Yang pertama, NPWP dan NPPKP sebagai identitas masing-masing wajib pajak.
Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mendukung sistem administrasi perpajakan dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan PPh, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan barang mewah PPNBM. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana pengawasan dan pengontrolan pemerintah kepada wajib pajak di dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan perpajakan. Terhapusnya NPWP dan NPPKP. Yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP dan NPPKP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua yaitu dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Selanjutnya yaitu melakukan pembayaran pajak yang terhutang. Mekanisme pelunasan, pembayaran, atau penyetoran pajak di dalam sistem perpajakan terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu mengangsur setiap bulan pajak penghasilan yang terhutang, seperti contoh yang ada pada slide berikut ini. Pembayaran pajak yang terhutang yang kedua yaitu membayar pajak melalui pemungutan pajak. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemungutan pajak atau pemotongan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. Dan yang terakhir yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga yaitu pelunasan kekurangan pajak akhir tahun. Pada akhir tahun wajib pajak diwajibkan melunasi kekurangan pajak yang masih kurang bayar. Dan berikut adalah contoh perhitungan pada akhir tahun pajak 2016 dan pajak yang kurang bayar tahun pajak 2016 yaitu 1.060.000.000 rupiah. Selanjutnya yaitu melakukan pemotongan atau pemungutan dan penyetoran pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21, yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 23, dan yang terakhir yaitu PPN dan PPNBM. PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Yang kedua yaitu PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya yaitu penyetoran. Yang pertama, menyetor hasil pemungutan pajak penghasilan yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai yang diatur dalam PPh pasal 21. Yang kedua yaitu menyetor pajak penghasilan yang diatur dalam PPh pasal 23. Dan yang terakhir yaitu menyetor hasil pemungutan PPN dan PPNBM. Fungsi surat pemberitahuan pajak atau SPT. Yang pertama yaitu untuk melaporkan hasil bersih kegiatan usaha dalam satu masa atau 1 tahun pajak. Yang kedua yaitu untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Yang ketiga yaitu untuk melaporkan penyetoran atau pemotongan pajak pihak lain dalam satu masa pajak atau 1 tahun pajak. Yang keempat yaitu pembayaran atau penyetoran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lainnya dalam masa pajak atau 1 tahun pajak. Yang terakhir yaitu untuk melaporkan posisi harta kewajiban dan modal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat pemberitahuan. Dibagi menjadi 2 yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa sendiri adalah SPT yang dilaporkan setiap bulannya yang terdiri dari SPT masa PPh pasal 21 atau 26, SPT masa PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 23, dan SPT masa PPN dan PPNBM. Yang kedua yaitu SPT tahunan. SPT tahunan yaitu SPT yang dilaporkan setiap tahunnya, yang terdiri dari SPT tahunan WP orang pribadi atau perseorangan dan SPT tahunan WP badan. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan atas SPT. SPT masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak, dan SPT tahunan yaitu paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir pada tanggal 25 Maret tahun pajak sesudahnya.
Kemudahan dan hak yang diberikan kepada wajib pajak yang pertama yaitu perpanjangan penyampaian SPT, yang kedua pembetulan atau pengungkapan sendiri ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan, yang ketiga yaitu wajib pajak dengan sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu permohonan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, mengajukan keberatan atas SPT pajak. Selanjutnya, wajib pajak bisa juga mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BSP. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak berhak diwakili dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Next, kewajiban pemerintah atau Direktur Jenderal Pajak. Tugas dan fungsi pemerintah Dirjen Pajak yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, yang kedua yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP, yang ketiga menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, yang keempat melakukan penagihan pajak, dan yang terakhir yaitu melakukan penyidikan dalam pidana perpajakan. Selanjutnya, sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan. Berikut sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar peraturan perpajakan. Yang pertama yaitu sanksi administrasi keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, yang kedua yaitu sanksi administrasi berupa denda, dan yang ketiga yaitu sanksi pidana perpajakan yang terdiri dari setiap orang yang karena kealpaannya, yang kedua setiap orang yang dengan sengaja, yang ketiga setiap orang yang melakukan percobaan, yang keempat pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban, yang kelima pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, yang keenam setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta, selanjutnya setiap orang yang sengaja menghalangi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Dirjen Pajak, dan yang terakhir yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan. Terima kasih telah menyimak materi yang telah disampaikan. Stay at home and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.